nama saya Agustin Gornisa dari kelas B NIM 2019-33056. Di sini saya membuat vlog untuk memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global yang diampu oleh Bapak Muhammad Syafruddin Kuryanto, SSI MOR. Nah, di sini saya akan membahas tentang dimensi, manfaat, tujuan dari perspektif global. Nah, yang saya bahas pertama kali yaitu mengenai dimensi perspektif global. Dimensi itu berasal dari masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, pada masa pandemi ini, di mana kegiatan dilakukan secara terbatas. Dari dampak adanya coronavirus ini membuat pendidikan kita dilaksanakan secara online atau daring. Selain itu, adanya pengurangan karyawan di setiap perusahaan atau adanya PHK membuat perekonomian di negara kita menjadi tidak stabil. Nah, dari hal kesehatan yang mempengaruhi pendidikan maupun perekonomian itu yang disebut dengan dimensi perspektif global. Dalam era globalisasi ada 4 dimensi, diantaranya yang pertama yaitu afirmasi yang menyeleksi antara budaya baru dengan budaya lama. Yang kedua yaitu era afirmasi, di mana kita harus mengakui setiap budaya dan menghargainya dan tidak membeda-bedakan antara satu budaya dengan budaya yang lain. Yang ketiga yaitu partisipasi, di mana masyarakat berpartisipasi dalam suatu kelompok atau suatu pemerintahan, baik dalam negara maupun suatu bangsa. Yang terakhir yaitu memajukan kerjasama antar budaya, sehingga budaya tersebut menjadi lebih baik lagi dan lebih maju. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat dari perspektif global. Ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan wawasan dan kesadaran global bagi calon guru. Yang kedua yaitu menambah pengetahuan tentang dunia. Yang ketiga, mengkondisikan mahasiswa untuk berpikir secara integral, bukan secara general, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan masalah dengan berpikir secara kritis. Nah, yang terakhir yaitu melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia. Tujuan perspektif global menurut Mary Field pada tahun 1977. Nah, yang pertama yaitu mendorong mahasiswa untuk belajar lebih banyak tentang masalah global. Yang kedua yaitu mendorong para guru untuk mempelajari masalah lintas budaya. Yang ketiga yaitu memahami perspektif global dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan pengembangan dalam profesinya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai peran guru dalam ilmu perspektif global. Yang pertama yaitu guru memberikan pengetahuan kepada siswa. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik. Yang ketiga yaitu memberikan contoh dan teladan kepada peserta didik melalui aktivitas sehari-hari. Terdapat beberapa masalah dalam pendidikan global. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu kurangnya informasi baru atau update karena terpaku terhadap buku cetak yang ada. Yang kedua, condong pada masalah textbook. Yang ketiga, para guru belum memiliki pengalaman untuk materi perspektif global. Yang terakhir yaitu buku sumber perspektif global masih kurang. Namun pada hakikatnya pada zaman sekarang informasi dapat kita peroleh dengan mudah. Begitu pula dengan sumber bacaan
dapat kita peroleh misalnya dari Publish or Perish ataupun dari Google Scholar.